siap, gerak. Kepada ibu guru kita, hormat, gerak, tegak, gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita harus menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan menyerahkan kita di sepanjang pembelajaran kita. Kepada anak kami Diriamin, silakan. Dan teman-teman, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dulu sebentar. Yesus kekasih jiwaku, 1, 2, 3. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ruangkan lalu kurnia, tinggikan nama-Mu. Berenang-renang, ku puji dengan sejati. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita berdoa supaya agama dan kepercayaan segala puji dan Bapa yang berada di dalam kerajaan surga. Hari ini supaya Bapa yang berjalan dan selalu pas selalu bersama kami. Ya Bapa, kami tahu kekuatan kehidupan kami. Baik kami prosesnya atas yang Kau urapi dalam kehidupan kami juga dan sebagainya. Ya Bapa, sebentar lagi kami juga akan memulaikan kegiatan Kau semua belajar kami, dan yang Kau memberkati dan menyertai kami, dan yang Kau selalu bersama kami, supaya apa yang kami laksanakan pada pagi hari ini menjadi iman dalam kehidupan kami. Juga berdoa buat guru-guru kami yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, dan yang memberkati siapa saja yang menggunakan dia, supaya materi yang dia ajarkan kepada kami dapat berjalan dengan lancar, supaya kami dapat menjalankan. Ya Bapa, inilah kami dan aku, kami serahkan seluruh jiwa dan kami dalam tangan Kau. Dan dalam nama Kau dalam terus menurut kami kalau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik, terima kasih kepada anak kami Diriamin yang telah membawakan doa. Dan sebelum kita lanjutkan materi kita, dikuatkan absen dengarkan namanya. Ardinya Kinjai, Aslamat Jebuan, Kaufer Al-Maidan Dara, Cantikan Nazara, ada Bu, Daman Nati Gula, Diriamin Gula, Deterian Jai, Desman Salim Jai, Desmawar Jebuan, ada Bu, Dirvan Jawat Jebuan, Dilita Novendi Jai, ada Bu, Edi Bastian Pura, Elvan Trijaya Jebua, Rifti Lindawati Warungu, Grace Warisman Jebua, Iman Sastra Jai, Jeffrey Anugrah Warungu, Jofrin Perdamaian Gula, Julianus Sura, Justiaman Gula, Cornelius Sura, Linda Sarijai, M. Arifin Al-Rifaldi, Markus Mustafa Lula, Natalis Rauli, Devan Priyani Jai, Putri Nov Dalenagia, Refri Milin Krisdayanti Mura, Renita Mura, Seiman Dorbuka Jebua, Sonia Manlase,
karena sakit. Seperti anak-anak kami yang lain masuk semua dan hadir dalam mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk di materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan satu motivasi ya untuk anak-anak kami, yaitu belajar lebih semangat karena kesuksesan bukan dari orang lain, melainkan dari diri sendiri. Nah, berarti kita harus lebih semangat belajar, lebih giat, apalagi pada mata pelajaran administrasi pajak yang menyangkut dengan jurusan anak-anak kami. Ya, karena jurusan anak-anak kami itu jurusan akuntansi dan keuangan. Nah, di sini sebelum Ibu melanjutkan itu materi kita, maka Ibu ambil satu kata bijak untuk tentang materi kita yang namanya pajak. Orang bijak pasti taat pada pajak. Orang jahat makan pajak. Orang gila tidak diajak. Tidak diajak untuk berpajak. Orang gila. Tapi orang yang bijak pasti taat pada pajak. Mengerti Bu ya anak-anak ya? Ya Bu. Ada semangat? Sudah makan dari rumah? Nah, berarti anak-anak kami ada keseriusan untuk belajar pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai surat setoran pajak. Nah, sebelum kita masuk pada surat setoran pajak, Ibu akan mengulas materi minggu yang lalu. Apa materi kita minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat anak kami? Ya, silakan apa? Materi kita minggu lalu mengenai NPWP dan NPWP. Ya, betul sekali mengenai NPWP dan NPWP. Siapa yang masih ingat dengan materi NPWP? Apa itu pengertian NPWP? Oh ya, silakan ada kami Reza. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Oh ya, betul sekali. Ada lagi yang masih ingat dengan NPWP? Ya, silakan cantikkan. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Betul sekali. Ada yang masih ingat lagi? Ada, silakan. NPWP itu adalah identitas wajib pajak. Oke, betul sekali. Ada yang lain lagi? Oke, ada yang tahu dengan NPWP? Oh ya, silakan anak kami Justriawan. PPKP adalah nomor pengumpulkan perusahaan dengan pajak. Iya, betul. Ada yang lain masih ingat dengan materi NPWP? Oh ya, silakan Rekni. NPWP adalah perusahaan yang melakukan penyerangan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikena pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai. Betul sekali. Ada yang masih ingat? Nah, anak-anak kami berarti sudah ada tandanya kepada Ibu bahwa anak-anak kami sudah belajar dari semalam. Berarti materi yang Ibu ajarkan minggu yang lalu itu tidak dibiarkan begitu saja, bukan hanya didengarkan saja, tetapi diulas kembali di rumah. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menayangkan satu video tentang materi kita pada hari ini. Nah, coba ya disimak ya Nak ya. Perhatikan ibu-ibu bagaimana dia.
Nah ini dia, apalagi kita yang sudah sudah mengerti, sudah memahami apa yang namanya itu pajak. Nah, benar nggak? Dia mengejek kita kan? Nah, apa sudah membayar pajak belum? Nah, itu Ibu Sarimpa sudah membayar pajak. Nah, tertarik tidak? Semangat untuk membayar pajak? Pulang ke rumah nanti ingatkan orang tua, Pak, Mak, sudah bayar pajak belum? Nah, begitu ya. Kenapa nenek tua itu tadi sudah kami tonton videonya? Dia hanya pedagang kaki lima, tapi setiap bulan dia rutin membayar pajak. Nah, begitu ya anak-anak ya? Baik. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita, yaitu mengenai surat pemberitahuan pajak. Nah, sebelum Ibu lanjutkan dengan materi kita, sampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, dan sebelum ada tujuan pembelajaran yang merupakan kompetensi dasar, yaitu memahami bentuk-bentuk surat pemberitahuan, surat setoran pajak, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil. Nah, tujuan pembelajaran ini agar siswa kami dapat menjelaskan pengertian dan fungsi surat pemberitahuan, surat setoran pajak, surat ketetapan pajak dengan baik dan benar. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk surat pemberitahuan setoran pajak, surat ketetapan pajak dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa kami dapat menguraikan tata cara penyelesaian surat pemberitahuan secara materi dengan baik dan benar. Yang keempat, menelaah bentuk-bentuk surat pemberitahuan, surat setoran pajak, surat ketetapan pajak dengan teliti. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, maka sebelumnya anak-anak kami harus membentuk kelompok. Nah, Ibu akan bagi kelompok sebanyak menjadi 6 kelompok. Nah, sekarang kita bentuk kelompok ya anak-anak ya? Ya, Bu. Nah, kelompok 1 sudah Ibu bagi tadi. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing.
wajib pajak. Sedangkan fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak itu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terhutang. Nah itu dia, pengusaha kena pajak. Sedangkan pada pemotongan atau pemungut itu merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Nah, itu untuk pemotong atau pemungut pajak. Nah, sebelum kita lanjutkan, dari paparan surat pemberitahuan ini mengenai pengertian dan fungsinya, apakah ada yang dipertanyakan anak-anak kami? Silakan. Ada yang bertanya? Oh, ada Jufrin, silakan. Apa yang dimaksud dengan PKP? Nah, apa yang dimaksud PKP? Ada yang tahu anak-anak kami? Apa itu PKP? Oh iya, silakan. PKP adalah singkatan dari pengusaha kena pajak. Oh iya. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan dasar kena pajak dan diberikan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Betul sekali. Apa itu PKP? Ada yang tahu lagi? Ada, silakan. Markus. Silakan, Bu. Silakan berdiri. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenal pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Betul sekali. Ada yang tahu lagi apa itu PKP? Ada? Ya, betul sekali. Itu anak-anak kami yang dikatakan Yesmawar dengan Markus. Apa itu PKP? Pengusaha kena pajak. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenal pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah itu dia yang namanya itu PKP. Ada lagi yang ditanyakan? Ada ya, silakan Bu. Apa yang dimaksud dengan PPN? Oh iya, apa yang dimaksud dengan PPN? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Iya silakan. Anak kami Renita. PPN singkatan dari pajak penambahan nilai yang artinya pajak yang tidak langsung karena langsung dipotong saat terjadinya transaksi dan ditanggung oleh konsumen atau pembeli. Betul sekali. Ada lagi yang menjawab? Iya silakan. Iya silakan. PPN adalah singkatan dari pajak penambahan nilai yang artinya pajak yang tidak langsung karena langsung dipotong saat terjadi transaksi dan ditanggung oleh konsumen atau pembeli. Betul sekali. Nah, yang dikatakan teman kalian Renita dan Pepa itu benar. Apa itu PPN? PPN itu pajak pertambahan nilai. Nah, kita sudah tahu dan mengerti. Anak-anak bisa mengerti, ya. Berarti sudah mengerti materi sebelumnya. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu, Oh ya, silakan. apa yang dimaksud dengan PPNBM? Nah, apa yang dimaksud dengan PPNBM? PPNBM itu adalah pajak penjualan barang mewah. Nah, ada anak kami yang bisa memaparkan itu PPNBM? Oh iya, silakan. Nah, dan si Elvan. Ya, silakan Elvan. PPNBM singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah, yang artinya pajak yang disetorkan oleh produsen atau pihak penjual pajak langsung karena pajak dibebankan pada konsumen dalam harga jual. Contohnya kendaraan bermotor, rumah mewah dan perhiasan. Betul sekali. Sangat benar sekali jawabannya. Itu Deverian. PPNBM yaitu singkatan dari penjualan atas barang mewah yang
Artinya pajak yang disetorkan produsen dari pihak penjual. Nah, betul. Benar sekali jawabannya. Nah, berarti jawaban dari anak-anak kami itu semua itu benar. Ya, kita kasih dulu surprise dulu untuk anak-anak kami. Jadi, pelajaran sebelumnya itu tidak ditinggalkan begitu saja, tapi diulang-ulang kembali di rumah. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Ada, ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan PPH? Oh, apa yang dimaksud dengan PPH? Nah, itu pelajaran sebelumnya itu, sebelum kita masuk pada NPWP. Ada yang masih ingat dengan PPH? Ada? Iya, silakan. PPH merupakan singkatan dari pajak penghasilan, yang artinya pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya, dan pajak penghasilan ini dilakukan secara progresif dan proporsional atau regresif. Oh iya, benar sekali. Ada lagi? Ada Bu. Oh iya, silakan. PPH singkatan dari pajak penghasilan, yang artinya pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya, dan pajak penghasilan ini dilakukan secara progresif dan proporsional atau regresif. Nah, betul sekali. Jawabannya betul. Anak-anak kami pintar-pintar sekali. Kasih dulu surprise. Berarti Ibu lebih semangat lagi untuk mengajar di kelas 11 AKL 1. Nah, ini anak-anak kami bukan hanya belajar di sekolah, tapi mencari refreshing lagi di rumah, ya, mencari di internet bagaimana itu yang namanya pajak. Tapi anak-anak kami sarankan jangan hanya di mata pelajaran ibu, tapi dicari juga di mata pelajaran yang lain. Nah, kita lanjutkan. Selain untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, SPT juga berfungsi bagi PKP, yaitu untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, itu guna daripada SPT kepada PKP. Nah, kita lanjutkan bentuk SPT.
tidak boleh ada yang namanya penafsiran. Saya tetap pajak saya saat ini sekian, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Harus ada yang namanya itu harus jelas, harus ada bukti pemotongan, ya. Selanjutnya itu harus lengkap. Nah, yang lengkap itu seluruh lampiran yang telah ditentukan maupun yang diperlukan harus ditampilkan serta dilengkapi dengan penandatanganan SPT. Nah, di sini ya harus lengkap, maka wajib pajak itu harus menandatangani yang namanya surat pemberitahuan pajak. Surat, ya, formulirnya harus ditandatangani. Tidak boleh tidak ditandatangani, harus ditandatangani. Mengapa? Di saat itu wajib pajak tidak menandatangani atau tidak memberikan yang lengkap itu datanya, maka petugas pajak tidak akan menerima yang namanya formulir penyerahan SPT. Sudah dengar itu anak kami? Sudah. Nah, baik, karena ibu melihat kalian ngantuk, maka mungkin dari rumah tadi terlalu kenyang, maka buat dulu refresh untuk tidak ngantuk, ya. Karena ibu lihat, mungkin karena tadi itu dari rumah itu kebanyakan makan, karena kita pulangnya jam 3 hari ini, jadi anak-anak kami mungkin terlalu banyak itu, ya. Padahal sudah diingatkan sebelum-sebelumnya, kalau itu ke sekolah bawalah bekalmu, ya. Karena kita pulangnya jam 3, ya. Buat dulu, ayo dulu kita buat nyanyi dulu, berdiri dulu semuanya. Ayo, berdiri. Nah, berdiri dulu. Nah, berdiri. Buat dulu ye. SMK pasti bisa. SMK pasti bisa. SMK bisa. SMK pasti. SMK bisa. Oke, 1, 2, 3. SMK bisa, SMK pasti, SMK bisa. Satu lagi ya. SMK bisa, SMK pasti, SMK bisa, SMK pasti bisa. Ya. 3 ya. SMK bisa, SMK pasti, SMK bisa, SMK pasti bisa. Oke, tangan. Baik, bisa kita lanjutkan. Nah, tata cara penyerahan SPT. Tata cara penyerahan SPT itu secara langsung, secara via pos, via jasa ekspedisi, via laman resmi Dirjen Pajak. Nah, kalau dia secara langsung, maka wajib pajak datang ke kantor pelayanan pajak di PT. Untuk KPP kantor pelayanan pajak. Yang kedua, pojok pajak. Nah, pojok pajak ini di mana-mana saja ada. Ya, seperti di restoran ada. Ya, tapi di Nias tidak ada. Ya, tapi di kota-kota besar itu ada. Ya. Nah, selanjutnya itu mobil pajak. Nah, ada itu mobil pajak. Kalau di Nias masih belum. Tapi kalau di kota-kota besar sudah ada. Ya. Nah, selanjutnya mengenai batas waktu penyampaian SPT. Nah, ini dia. Batas waktu penyampaian SPT itu SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi itu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, harus 3 bulan. Setelah dari 3 bulan itu tutup, maka didenda. Ya, maka setiap tahun itu berarti bulan Desember, 31 Desember tidak ada penyampaian SPT, maka hitunglah ya bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret. Maka di bulan Maret lah ya dibuat laporan SPT. Nah, selanjutnya pada SPT tahunan PPh Badan. Nah, di sini batas penyampaian SPT itu untuk PPh Badan 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Ya, berarti tahun 2021 berarti batas penyerahan itu SPT untuk PPh Badan itu pada bulan April. Nah, kalau dia terlewati dari bulan April masuk ke bulan Mei, maka otomatis PPh Badan ini sudah dikenakan yang namanya sanksi. Nah, selanjutnya
sebesar 1 juta. Jika SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tadi itu, maka sebesar 100.000. Jika SPT masa PPN, maka 500.000. Itu dendanya. Jika SPT masa lainnya itu 100.000. Ya, ini peraturan dari Dirjen Pajak yang sudah ditentukan. Nah, kalau dia sanksi keterlambatan kenaikan, ya, terlalu lama dia membayar, ya, maka SPT tahunan PPh badan dan wajib pajak orang pribadi itu sebesar 50%. 50% dari penghasilannya ini dendanya, ya, dari pajaknya. Nah, setengah dari pajaknya. Kalau 30 juta pajaknya, maka 15 juta dia bayar. Nah, itu makanya jangan lupa bayar pajak, ya. Nah, selanjutnya itu pemotong atau pemungut. Nah, itu 100%, berarti 2 kali lipat dibayar pajaknya. Nah, makanya ingatkan orang tuamu bayar pajak, baik pajak kendaraan maupun pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya itu PPN. Nah, jika dia untuk PPN maka 100%. Nah, pidana ini. Nah, ini sanksinya, sanksi keterlambatan sudah terlalu jauh ini, maka dipidana dia. Ya, sudah lebih dari 5 tahun. Ya, dia membayar ini pajak. Maka kurungan minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun. Ya, berarti tidak dibayar-bayarnya pajaknya, sehingga dia masuk di pidana. Nah, kedua, kurungan minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun. Nah, itu dia. Nah, mana mau dipidana? Tidak. Makanya kalau tidak mau itu, maka tetap ingatkanlah orang tua. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia surat setoran pajak. Nah, di surat setoran pajak ini adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetor pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kertas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, itu SSP, ya. Itu SSP, pengertian dari surat setoran pajak. Nah, apa itu fungsinya? Sama seperti SPT tadi. Apa itu fungsinya? Fungsinya adalah 1, sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Nah, itu dia SSP. Nah, bagaimana itu bentuknya? Sebelum ibu lanjutkan, mengertikah kalian penjelasan ibu dari SPT sama SSP? Mengerti. Kita lanjutkan. Bentuk SSP. Bentuk SSP ini ada sebanyak 4, yaitu SSP standar, SSP khusus, SSP CP, dan SSCP. Nah, SSP standar itu digunakan untuk membayar semua jenis pajak yang dibayar melalui kantor penerima pembayaran yang belum terhubung secara online. Nah, tetapi masih berhak menerima pembayaran pajak
suatu surat ketetapan pajak terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, itu dia surat ketetapan pajak, ya. Nah, apa itu fungsinya? Ya, fungsi dari SKP. Nah, fungsi SKP itu yaitu satu, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Ya, itu fungsi dari surat ketetapan pajak. Nah, yang kedua, sebagai sarana administrasi untuk melakukan penagihan. Ya, itu dia fungsi SKP. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar ataupun kurang bayar. Itu dia SKP. Ya. Selanjutnya itu sebagai sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang. Nah, di sini dia bekerja semua di SKP ini, ya, di surat setoran pajak, ya, di surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak ini terbagi menjadi 4 lagi nanti dia. Nah, itu materi kita yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, itu dia SKP ini, ya, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan, sebagai sarana administrasi untuk melakukan penagihan, sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar ataupun kurang bayar, sebagai sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang, ya, itu dia SKP. Nah, selanjutnya bagaimana itu bentuknya? Ya, bentuk daripada SKP itu ada 4, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, ini dia, ya. Nah, surat ketetapan pajak lebih bayar dan surat ketetapan pajak minim. Ya, itu yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, ini dia. Nah, setelah kita mengetahui yang ketiga surat ini, SSP, SPT, SKP, maka di sini ada cara perhitungan, cara pengisian yang namanya SPT. Bagaimana cara perhitungan SPT? Nah, jika penghasilan kurang dari 600 juta per tahun, maka jenis SPT yang digunakan adalah 1770 SKS untuk pegawai karyawan. Itu yang sederhana, ya. Dan yang kita pelajari pada hari ini itu adalah formulir yang sederhana. Nah, selanjutnya itu formulir 1770 untuk pegawai dengan penghasilan lain. Nah, di atas dari 60 juta, ya. Dia memang mempunyai penghasilan 60 juta, maka ada pekerjaan di luar dari 60 juta, ada penghasilannya di luar dari penghasilan tetap, ya. Nah, selanjutnya itu formulir 1770 untuk bukan pegawai.
Sudah? Masih ada waktu 1 menit lagi untuk berdiskusi kelompok. Ya, tentang SPT dan SSP. Dari penjelasan ibu tadi. Aku yakin anak-anak kamu pasti bisa. Ya. Bagaimana kelompok 3 sudah selesai ini? Sudah selesai ini? Nah, kelompok 5 bagaimana? Sudah siap?